Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kenapa dia tidak bisa menahan rasa irinya terhadapmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Nine of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Six of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Knight of Pentacles. Dia merasa iri kepadamu karena di matanya, kamu selalu tampak puas dan bahagia dengan apa yang kamu miliki. Sementara itu, dia seringkali merasa tidak pernah cukup, seolah-olah apapun yang dia capai atau miliki tidak bisa memenuhi keinginannya. Perasaan ini membuatnya selalu gelisah dan kurang puas dengan kehidupannya, sementara kamu, di sisi lain, terlihat begitu damai dan menerima apa adanya. Kamu memiliki kemampuan untuk mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup, dan hal ini memberimu kebahagiaan yang tulus. Kamu tidak mudah tergoda oleh materi atau pencapaian besar, melainkan lebih menghargai momen-momen sederhana yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hatimu. Sifat inilah yang membuat dia merasa iri, karena dia sulit menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, meskipun dia mungkin memiliki lebih banyak dari segi materi atau prestasi. Dia melihat bagaimana kamu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan bagaimana kamu selalu tampak tenang meskipun dihadapkan pada tantangan atau kesulitan. Kamu memiliki sikap yang positif dan optimis yang membuatmu mampu melihat sisi baik dari setiap situasi. Sementara dia, meskipun telah berusaha keras untuk mencapai tujuan-tujuannya, seringkali merasa kecewa atau tidak puas karena harapannya yang terlalu tinggi atau tidak realistis. Kamu tidak hanya bahagia dengan apa yang kamu miliki, tetapi juga dengan siapa dirimu saat ini. Kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, dan ini membuatmu merasa lebih damai dan nyaman dengan dirimu sendiri. Sementara dia seringkali terjebak dalam perbandingan dengan orang lain yang hanya menambah rasa kurangnya. Rasa iri yang dia rasakan mungkin juga berasal dari fakta bahwa kamu memiliki keseimbangan dalam hidupmu. Kamu bisa menikmati pekerjaan, hubungan, dan waktu untuk diri sendiri dengan proporsi yang seimbang, sementara dia mungkin merasa sulit untuk menemukan keseimbangan tersebut. Dia mungkin merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang dia tidak bisa capai, sebuah ketenangan batin yang datang dari penerimaan dan rasa syukur. Ketika dia melihatmu, dia mungkin berpikir bahwa kamu tidak pernah merasa kekurangan, baik dalam hal materi, emosional, atau spiritual. Kamu terlihat puas dengan apa yang ada, tidak pernah merasa perlu mengejar lebih banyak atau menginginkan sesuatu yang tidak kamu miliki. Hal ini membuatnya merasa iri karena dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, yang membuatnya terus-menerus mencari kebahagiaan di luar dirinya. Dalam kedalaman hatinya, dia mungkin menyadari bahwa kebahagiaan yang kamu miliki bukanlah hasil dari apa yang kamu miliki secara materi, tetapi lebih kepada cara pandangmu terhadap hidup. Kamu memilih untuk fokus pada hal-hal positif, mensyukuri apa yang ada, dan tidak membiarkan kekurangan atau kesulitan mengurangi kebahagiaanmu. Inilah yang membuatmu tampak begitu puas dan bahagia, dan inilah yang membuat dia merasa iri. Dia yang tidak bisa menahan rasa irinya terhadapmu adalah seseorang yang begitu mendambakan kebahagiaan yang kamu miliki. Kebahagiaan yang kamu pancarkan tampak begitu tulus dan mendalam, hingga membuatnya merasa iri karena dia merasa kesulitan menemukan kebahagiaan serupa dalam hidupnya. Dia melihat dirimu sebagai sosok yang seolah-olah telah menemukan rahasia kehidupan, sebuah kebahagiaan yang begitu murni dan kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh situasi atau keadaan apapun. Kamu memiliki ketenangan batin yang membuatmu tampak selalu damai dan puas, bahkan di tengah tantangan atau cobaan. Ketenangan ini membuatnya merasa tidak nyaman, karena dia sendiri merasa belum mencapai kedamaian serupa. Meskipun dia mungkin telah berusaha keras untuk mencapai tujuan-tujuannya, atau bahkan memiliki banyak hal yang seharusnya bisa membuatnya bahagia. Dia merasa bahwa kebahagiaan yang kamu miliki jauh lebih dalam dan lebih otentik. Dia merasa bahwa kamu memiliki segala yang dia impikan, baik dari segi materi, hubungan yang harmonis, maupun kepuasan pribadi yang kamu miliki. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sukses dalam segala hal,
bukan hanya dalam pencapaian material, tetapi juga dalam hal menemukan makna dan kepuasan hidup. Sementara dia sendiri merasa selalu ada kekosongan dalam hidupnya. Meskipun dia telah berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, namun rasa puas itu tak kunjung datang. Ketika dia melihat dirimu, ada perasaan bahwa hidupmu jauh lebih beruntung daripada hidupnya. Kamu seolah-olah telah menemukan keseimbangan yang sempurna antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu untuk diri sendiri. Hal ini membuatnya merasa semakin iri, karena dia merasa bahwa kebahagiaan yang kamu miliki adalah sesuatu yang sulit dicapai dalam hidupnya sendiri. Perasaan iri ini mungkin diperparah oleh perasaan bahwa dia belum mencapai apa yang kamu miliki. Dia merasa terjebak dalam perasaan tidak puas, selalu mencari sesuatu yang lebih, sementara kamu tampak puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Bahkan ketika ada kesempatan baru yang datang dalam hidupnya, dia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Dan ini membuatnya semakin sulit untuk menahan rasa irinya terhadapmu. Dia mungkin juga merasa tertekan karena dia melihat dirimu sebagai seseorang yang berhasil menemukan kebahagiaan yang dia dambakan, sementara dia masih berjuang untuk menemukannya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak seberuntung hidupmu, dan ini membuatnya semakin sulit untuk menahan rasa iri. Rasa iri ini mungkin semakin mendalam ketika dia melihat bahwa kebahagiaan yang kamu miliki bukan hanya hasil dari pencapaian material, tapi juga dari cara pandangmu terhadap hidup, sebuah cara pandang yang penuh rasa syukur dan penerimaan. Meskipun dia mungkin tidak secara terbuka mengungkapkan perasaan ini dalam hatinya, dia merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu bagaimana kamu bisa mencapai kebahagiaan yang begitu tulus dan mendalam. Dia mungkin merasa frustasi karena dia belum bisa mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang sama, dan ini membuatnya semakin sulit untuk menahan rasa iri terhadapmu. Dia juga merasa iri terhadap semua kemenangan dan pencapaian yang telah kamu raih secara terus-menerus, membuatnya merasa seolah-olah tertinggal jauh di belakang. Setiap kali kamu mencapai sesuatu yang baru, perasaan ini semakin menguat dalam dirinya. Seakan-akan jarak antara kalian semakin lebar. Dia mungkin merasa bahwa setiap kali kamu meraih kemenangan, baik itu dalam karir, hubungan, atau pencapaian pribadi lainnya, dia justru semakin tertinggal dalam usahanya untuk mencapai hal serupa. Kamu mungkin telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari banyak orang, baik itu dalam lingkaran sosial maupun profesionalmu. Setiap kali orang-orang di sekitarmu memberikan pujian atas kerja keras dan prestasimu, dia merasa tersisih dan tidak terlihat. Dia iri melihat bagaimana kamu dihargai dan diakui oleh orang-orang di sekitar. Sementara dia mungkin merasa bahwa usahanya sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sama. Perasaan ini bisa membuatnya merasa semakin tertekan, karena dia melihat dirimu sebagai sosok yang selalu berhasil dan diakui. Sedangkan dia merasa bahwa perjuangannya tidak sepadan dengan hasil yang didapat. Keberhasilanmu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam karir, hubungan, maupun pengembangan diri, semakin membuatnya merasa iri. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang selalu berhasil mencapai apa yang kamu inginkan, dan ini membuatnya merasa tidak mampu mencapai hal yang sama. Dia mungkin telah berusaha keras untuk mencapai tujuan-tujuannya, tetapi setiap kali dia melihatmu mencapai sesuatu yang baru, dia merasa bahwa usahanya sendiri tidak cukup. Perasaan tidak cukup ini semakin membuatnya merasa iri terhadapmu, karena dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai kesuksesan yang kamu miliki. Perasaan iri ini mungkin juga membuatnya merasa rendah diri. Dia mungkin membandingkan dirinya denganmu dan merasa bahwa dia tidak sekompeten atau sekeren dirimu. Setiap kali kamu meraih sesuatu yang baru, dia merasa bahwa standar untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan semakin tinggi, dan dia merasa semakin sulit untuk mencapainya. Dia mungkin merasa terjebak dalam lingkaran perbandingan yang tidak sehat, di mana setiap keberhasilanmu menjadi tolak ukur yang membuatnya merasa semakin jauh dari apa yang dia inginkan. Dia juga mungkin merasa iri terhadap cara kamu mengelola hidupmu, bagaimana kamu bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu untuk diri sendiri. Dia melihat dirimu sebagai seseorang yang memiliki segalanya: kesuksesan, hubungan yang baik, dan kesejahteraan pribadi, sementara dia merasa bahwa hidupnya tidak seimbang. Perasaan ini membuatnya semakin iri.
karena dia melihat dirimu sebagai seseorang yang telah menemukan cara untuk mencapai semuanya. Sementara dia merasa kesulitan untuk mencapai satu hal saja dengan baik. Dalam hati, dia mungkin berharap bisa seperti dirimu, seseorang yang selalu berhasil, diakui, dan dihargai. Namun, perasaan iri yang mendalam ini justru membuatnya merasa semakin jauh dari apa yang dia inginkan. Dia mungkin merasa frustasi karena meskipun dia berusaha keras, dia tetap merasa tidak bisa mengejar atau menyamai kesuksesan yang kamu miliki. Perasaan iri ini bisa jadi menjadi beban emosional yang berat baginya, karena dia merasa bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi ini. Namun di balik semua perasaan iri ini, ada kekaguman yang tersembunyi. Dia mungkin tidak akan pernah mengakui hal ini, tetapi dia sangat mengagumi semua yang telah kamu capai. Dia melihat dirimu sebagai contoh yang ingin dia ikuti, meskipun perasaan iri seringkali mengaburkan kekaguman itu. Dalam hati, dia mungkin berharap bisa belajar darimu tentang bagaimana caranya mencapai kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang kamu miliki. Dia berharap bisa menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mencapai hal-hal yang serupa, dan mungkin suatu hari nanti, dia bisa merasa bahagia dan puas dengan hidupnya sendiri seperti halnya kamu. Namun hingga saat itu tiba, perasaan iri ini mungkin akan terus ada, membuatnya merasa terperangkap dalam perbandingan yang tidak berkesudahan. Dia akan terus melihatmu sebagai sosok yang selalu berhasil, sementara dia merasa bahwa dia terus tertinggal. Meskipun demikian, perasaan iri ini juga bisa menjadi motivasi baginya untuk terus berusaha, untuk terus mencari cara agar dia bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan seperti yang dia lihat dalam dirimu. Ada juga di antara dia yang merasa iri terhadap karisma dan daya tarikmu yang begitu kuat. Dia melihatmu sebagai sosok yang memiliki pesona alami yang mampu menarik perhatian siapapun di sekitarmu. Sesuatu yang dia rasakan sulit atau bahkan tidak mungkin dia capai. Karisma yang kamu miliki tampak begitu effortless, seolah-olah kamu tidak perlu berusaha keras untuk membuat orang-orang tertarik padamu. Hal ini membuat dia merasa tersisih dan kurang percaya diri, karena tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memikat orang lain. Dia mungkin sering memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu tertarik padamu, baik secara profesional maupun pribadi. Setiap kali kamu memasuki ruangan, ada energi yang berbeda yang kamu bawa yang membuat orang-orang ingin lebih dekat dan mengenalmu lebih dalam. Ini adalah sesuatu yang dia dambakan namun sulit dia capai. Dia mungkin telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan daya tariknya, namun tetap merasa bahwa dia tidak bisa mencapai level yang sama denganmu. Ini membuat dia merasa iri karena dia melihatmu sebagai seseorang yang selalu berada di pusat perhatian. Sementara dia merasa berada di bayang-bayang. Daya tarikmu tidak hanya berasal dari penampilan luar, tapi juga dari kepribadian dan kecerdasanmu yang memikat. Kamu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri, membuat orang lain merasa nyaman di dekatmu, dan ini adalah sesuatu yang membuat dia merasa terintimidasi. Dia merasa bahwa setiap kali kamu berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, kamu mampu meninggalkan kesan yang mendalam. Sesuatu yang sulit dia lakukan. Kecerdasan dan kematangan emosional yang kamu tunjukkan dalam setiap interaksi semakin membuat dia merasa iri, karena dia merasa tidak bisa menyaingi hal ini. Pesona yang kamu miliki juga tampak begitu kuat dan autentik, membuat orang lain merasa tertarik dan ingin dekat denganmu tanpa kamu harus berusaha keras. Ini adalah sesuatu yang dia impikan, memiliki daya tarik yang alami dan kuat seperti yang kamu miliki. Dia mungkin telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya sendiri, mencoba berbagai cara untuk meningkatkan daya tariknya, tetapi tetap merasa bahwa dia tidak bisa mencapai level yang sama denganmu. Ini membuat dia merasa kecil dan tidak cukup baik, karena dia merasa tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memikat orang lain. Kamu mungkin sering mendapatkan perhatian dan pujian tanpa harus meminta, sesuatu yang dia lihat sebagai bukti dari betapa kuatnya daya tarikmu. Setiap kali kamu berada di suatu tempat, orang-orang cenderung memperhatikanmu dan memberikan perhatian yang positif, sesuatu yang membuat dia merasa iri karena dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Dia mungkin merasa bahwa kamu selalu mendapatkan perhatian yang dia inginkan, dan ini membuat dia merasa tidak adil. Perasaan ini semakin memperdalam rasa iri yang dia rasakan.
karena dia merasa tidak mampu menarik perhatian orang lain dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan. Selain itu, dia mungkin merasa iri karena kamu tampak begitu nyaman dan percaya diri dengan siapa dirimu. Kamu tidak merasa perlu berpura-pura atau menjadi orang lain untuk menarik perhatian. Dan ini adalah sesuatu yang dia lihat sebagai kekuatan besar yang kamu miliki. Dia merasa bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian yang sama, sementara kamu melakukannya dengan begitu mudah. Perasaan ini membuat dia merasa iri, karena dia berharap bisa memiliki rasa percaya diri dan kenyamanan yang sama dalam dirinya. Dalam hati, dia mungkin mengagumi karisma dan pesona yang kamu miliki, tetapi perasaan iri ini membuat dia sulit untuk menerima hal itu. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang selalu memiliki kelebihan yang dia inginkan, tetapi tidak bisa dia capai. Meskipun dia mungkin tidak pernah mengakui hal ini, dia sebenarnya berharap bisa memiliki sedikit dari apa yang kamu miliki. Kemampuan untuk menarik perhatian, untuk menjadi pusat perhatian, dan untuk membuat orang lain merasa tertarik dan nyaman di dekatmu. Rasa iri ini mungkin juga membuat dia merasa terisolasi, karena dia merasa tidak bisa mendekati atau bersaing denganmu. Dia mungkin merasa bahwa kamu selalu berada di atasnya, baik dalam hal daya tarik, karisma, maupun kemampuan untuk memikat orang lain. Perasaan ini membuat dia merasa kecil dan tidak berarti, karena dia merasa tidak bisa menandingi kekuatan yang kamu miliki. Namun, di balik semua perasaan iri ini, ada keinginan yang kuat untuk bisa seperti dirimu. Seseorang yang selalu bisa menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan tanpa harus berusaha terlalu keras. Dia mungkin merasa terjebak dalam lingkaran perbandingan yang tidak sehat, di mana dia terus-menerus membandingkan dirinya denganmu dan merasa tidak bisa mencapai apa yang kamu miliki. Ini adalah sesuatu yang membuat dia merasa semakin iri dan semakin rendah diri, karena dia merasa bahwa dia tidak pernah bisa mengejar atau menyamai daya tarik dan karisma yang kamu miliki. Meskipun begitu, perasaan ini juga bisa menjadi dorongan bagi dia untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Dengan harapan suatu hari dia bisa mendekati atau bahkan menyaingi karisma dan pesona yang kamu miliki. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, mahkota, catur, gunung, dan kristal. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hijau, ungu, biru, merah muda, orange, hitam, coklat, merah, abu-abu, kuning, dan putih. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 3, 7, 14, 22, 9, 19, 25, 6, 30, 11, 27, 5, 23, 1, 13, 8, 16, 21, 12, 18, 4, 24, 28, 20, dan 17. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Oktober, Februari, Mei, September, Juli, Januari, Maret, Agustus, Desember, dan Juni. Bisa jadi dia memiliki shio monyet, kambing, ular, kuda, ayam, babi, kerbau, anjing, macan, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf gajah, kilo, mama, alfa, sierra, delta, Eko, tikus, 5, hotel, Fanta, Nano, Charlie, Win-Win, Juliet, Indonesia, Oscar, Bromo, Papa, Romeo, Zebra, dan Victoria. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 12, 7, 18, 4, 15, 26, 9, 2, 21, 14, 5, 27, 11, 19, 25, 3, 16, 6, 20, 13, 8, 23, 28, 1, dan 10. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Taurus, Aries, Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Scorpio, Leo, Sagittarius, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini.
Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.